Halo semua, selamat datang di channel kesukaan kita. Perkenalkan saya Bang Mustafa Widya Iswara, Kementerian PUPR. Kali ini kita akan membahas pembelajaran BLC atau yang sering disebut dengan Building Learning Commitment. Nah, apa itu BLC? Building Learning Commitment atau membangun komitmen belajar merupakan salah satu materi penunjang yang biasanya ada dalam penyelenggaraan pelatihan. Nah, building learning commitment sendiri adalah konsep yang mengacu pada proses membangun komitmen yang kuat terhadap pembelajaran untuk memperoleh manfaat yang maksimal dalam pelatihan. Nah, pembelajaran ini melibatkan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar dapat menumbuhkan motivasi diri, keaktifan, serta mengenal teman seperjuangan, bekerja sebagai tim untuk menjalin kerjasama atau kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apa itu manfaat pembelajaran BLC? Nah, peningkatan keterampilan dan pengetahuan itu adalah manfaat yang pertama. Tentu peserta pelatihan akan menerima rangsangan untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan baru, dan memperbarui pengetahuan mereka secara teratur, kesesuaian dengan perubahan. Itu yang kedua, yaitu membantu peserta pelatihan untuk terbiasa dengan perubahan. Mereka akan belajar pembelajaran adalah proses berkelanjutan dan bahwa mereka harus terus mengembangkan keterampilan mereka untuk tetap relevan. Nah, yang ketiga yaitu sebagai peningkatan pengembangan karirnya. Tentu seorang peserta pelatihan mengikuti pelatihan untuk mengembangkan karirnya. Nah, ini membantu peserta pelatihan untuk merencanakan dan mengelola pengembangan karir mereka secara lebih efektif. Kemudian peningkatan kinerja, yaitu membantu peserta pelatihan lebih siap untuk menghadapi tuntutan yang berubah di tempat kerja. Kemudian yaitu peningkatan motivasi. Poin keempat, yaitu membantu meningkatkan motivasi peserta pelatihan karena mereka menyadari arti pentingnya pembelajaran dalam kehidupan karir mereka. Lalu yang terakhir adalah penciptaan budaya pembelajaran. Itu poin yang kelima, memperkuat budaya pembelajaran yang berkelanjutan di antara peserta pelatihan. Lalu bagaimana proses pembelajaran BLC? Yuk kita simak video berikut ini. Adapun pembelajaran BLC terdiri dari forming, storming, kemudian norming, performing, dan terakhir adalah adjourning. Nah, pada fase forming atau pembentukan, fase ini merupakan fase awal di mana keadaan ketidakpastian akan tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok dihadapi. Pada fase ini berakhir pada saat para anggota mulai berpikir bahwa diri mereka adalah bagian dari sebuah kelompok. Maka daripada itu, pada fase ini anggota fokus pada memperkenalkan diri dengan tugas dan anggota lain. Nah, dalam kelompok, peserta memperkenalkannya mulai dari nama, instansi mereka, pengalaman kerjanya, serta latar belakang lainnya. Lalu poin yang kedua adalah storming atau merebut hati. Pada fase ini dicirikan oleh adanya konflik intra kelompok, perbedaan budaya, cara pandang, maupun cara berpikir. Anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menolak pengendalian kelompok atas individu. Maka daripada itu perlu dilakukan brainstorming atau game untuk membangun suasana yang menyenangkan. Setelah itu bentuklah struktur organisasi yang terdiri dari beberapa kelompok kecil yang di dalamnya ada ketua, wakil, sekretaris, penyaji, dan lain-lainnya. Adapun tahap yang ketiga atau fase yang ketiga yaitu fase ini menggambarkan adanya perkembangan hubungan dan kelompok, menunjukkan adanya kohesi atau kepaduan. Fase ini berakhir dengan adanya struktur kelompok yang semakin solid dan merumuskan harapan-harapan serta perilaku kelompok yang benar dan diterima. Peserta membuat komitmen pembelajaran dan larangan-larangan yang akan dilakukan di dalam pelatihan. Tahap yang keempat adalah performing, yaitu melaksanakan. Nah, pada fase ini memperlihatkan fungsi kelompok berjalan dan diterima oleh anggota. Jadi di sini energi kelompok sudah bergerak dari tahap saling mengenal dan saling mengerti ke pelaksanaan tugas-tugas yang ada. Untuk kelompok yang relatif permanen, fase ini merupakan fase terakhir di dalam perkembangannya.
Maka daripada itu buatlah tugas kelompok untuk menunjukkan komitmen bersama dan berkolaborasi bekerja sama dalam pengerjaan tugas. Lalu tahap yang terakhir, yang kelima, adjourning atau pengakhiran. Fase ini merupakan fase terakhir yang ada pada kelompok yang bersifat temporer, yang di dalamnya tidak lagi berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan tugas-tugas, tetapi berakhirnya rangkaian kegiatan kelompok. Nah, pada tahap ini bubarkanlah kelompok-kelompok kecil yang sudah dibuat, lalu diubah menjadi satu kesatuan yang terdiri nanti ada satu ketua dalam pelatihan tersebut, satu wakil, dan satu sekretaris. Nah, itu dia langkah pembelajaran BLC yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam pelatihan Bapak Ibu semua pengajar nanti bisa menyampaikan materi pembelajaran BLC lebih baik dari apa yang saya sampaikan. Demikian dari saya, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.